sebagainya. Itulah publik. Artinya begini, masyarakat saat ini bisa menilai bagaimana apa yang kita perbuat di mata publik, apa yang saat ini kita lakukan di mata publik dinilai oleh masyarakat, termasuk Agus saat ini. Saya ingin simpelnya begini, hukum kenapa sih ada di Indonesia saat ini? Hukum itu dasarnya simpel, dasarnya adalah moralitas. Makanya kenapa adanya hukum itu untuk bagaimana moralitas di lingkungan masyarakat ini bisa terarah. Kan begitu? Nah, Novi pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik sehingga membuat para donatur akhirnya mau tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang itu. Dan hingga hari ini Novi masih punya keinginan untuk pengobatan mata Agus. Nah, di sisi lain kalau kita bicara itu amanah daripada donatur adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Kan itu poinnya adalah ingin mengobati mata daripada Agus. Moralnya Novi apakah tidak kita pikirkan? Bagaimana ketika klien kami saat ini harus menghadapi begitu banyak donatur yang mempertanyakan bagaimana uang itu sudah digunakan secara maksimal belum. Sementara uang tersebut ternyata disinyalir, diduga digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Misalnya untuk katanya uang terima kasih. Kan begitu. Ada katanya ditemukan mutasi rekening belanja di marketplace. Itu kan adalah urusan pribadi di luar daripada itu. Dan itu tercium oleh publik. Apa jawaban kami, apa yang harus kami sampaikan kepada para donatur? Barangkali langsung ditanggapi oleh Bang Ilal mengenai ini. Supaya kita mencapai satu titik temu nih di sini. Baik, ini kan awalnya kalau saya lihat bahwa ini sudah blunder dari awal. Dari persoalan ini, persoalan masalah uang yayasan yang masuk untuk sumbangan Agus. Tapi dalam satu sisi legal standingnya belum jelas. Saya lihat sini legal standing belum jelas. Kalau kita mau memberikan suatu donasi yayasan, itu harus ada legal standing yang jelas. Artinya ada izin. Ada izin. Anda mempertanyakan legal standing dari yayasan yang dimaksud? Yayasan yang maksud, betul. Kalau ini kan sekarang gini, ini kan awal kan yang dilakukan ini kan dalam bentuk podcast. Podcastnya akhirnya terjadilah donasi yang diterima oleh Novi, ada berupa cash, ada berupa transfer ya, betul gak Gus ya? Iya. Nah setelah itu diserahkan kepada Agus, belum masuk ke podcastnya Densu ya. Nah, itu diserahkan ada bentuk cash berapa Gus? 15 juta dan bentuk cash itu kalau dari Teknopik dari yayasan itu ada totalnya 23 juta, itu terbagi-bagi, ada yayasan sebagian, terus ada yang ngasih cash ke Teknopinya. Nah, itu. Terus di rekening Agus itu ada 12 juta sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Nah, itu kan awal permulaan. Nah, setelah itu persoalan belum ada tuh, belum muncul di publik. Nah, setelah itu baru ada podcastnya dari Densu Margo. Nah, disitulah mulai ada satu pertanyaan dari Densu ya kepada Agus, pada Novi juga. Apakah ini dimasukkan dalam rekening yayasan atau dalam rekening Agus pribadi? Ada seperti itu. Itu ada, kita juga punya buktinya juga. Nah, akhirnya di situ terjadilah percakapan. Ya sudah masukin ke rekeningnya Agus saja. Sepakatan ya. Nah, akhirnya masuk ke rekening Agus. Mungkin di dalam pikirannya Novi, di dalam luar dugaan itu. Mungkin yang disumbang itu butuh banyak. Itu mulai dari Densu sampai kurang lebih 1,5 miliar ya. Iya, hampir 1,5 miliar. 1,5 miliar lah gitu ya. Nah itu kan sudah mulai banyak. Nah disitulah yang saya lihat bahwa penerimaan donasi itu yang cukup banyak. Yang mungkin Novi ini kaget. Nah sehingga uang ini dipikirnya ini untuk apa? Karena untuk haknya Agus. Agus sudah dikirim ke rekeningnya. Jadi tidak bisa semena-mena dari pihak kuasa hukumnya Novi untuk mengambil lagi uang tersebut, nggak bisa itu. Saya garis bawahi soal semena-mena. Jadi ini dasar Anda untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Agus yang diduga dilakukan oleh terlapor Novi. Betul. Kenapa harus memeras? Karena dari awal memang tujuan dia untuk menolong Agus. Iya, kan sekarang secara logika, secara pemikiran umum ya, luar pada masalah hukum. Orang udah kasih dana, udah dikirim ke rekeningnya Agus, udah ada kesepakatan. Nah setelah sudah masuk semuanya dana tersebut ke Agus, apakah itu harus wajib diambil oleh yayasan? Kan tidak bisa. Kalau yang disebutkan tadi soal tanggung jawab moral dan lain sebagainya. Nah sekarang begini, sekarang kan sudah tahu bentuk podcast tersebut adalah untuk tujuan pengobatan mata Agus. Nah kalau sudah tujuan ke sana, berarti kan donasi itu, donatur itu untuk mengobati Agus. Tapi karena dia sudah masuk ke rekeningnya Agus, ya tidak perlu tanya lagi harus dibeli ini, beli itu, nggak perlu untuk pakai untuk pengobatan. Ini kan semua kan orang memberikan donasi itu kan secara sukarela, sudah ikhlas. Masa orang sudah ikhlas ditanyakan untuk keperluan apa? Kan tidak ada dalam pertanyaan seperti itu. Tapi di sini ada juga ternyata baru di sini ada beberapa saya baru yang tahu kalau ada korbannya itu para donatur. Betul donatur apa yang dirugikan?
Ya, saya juga justru baru tahu dari sini juga sebetulnya yang juga mempertanyakan itu. Bang Pablo. Ya, jadi sebenarnya dari jawaban rekan saya Ilal ini sebenarnya sudah menjawab semuanya. Tadi awal Bro Ilal sampaikan bahwa legal standing daripada adanya donasi tersebut ya, tadi dipertanyakan kan. Izinnya juga belum jelas kan begitu. Artinya kalau kita merujuk kepada Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 3 di mana di sana jelas kegiatan penyelenggara PUB hanya bisa dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum. Nah, hal itu tentunya merujuk pada yayasan ataupun perkumpulan. Kan begitu, itu dijelaskan di sana. Nah, sekarang kalau kita bicara bahwa Bro Ilal menyebut ini legal standingnya belum jelas, artinya yang dilakukan penerimaan uang terhadap Agus tersebut adalah pungli dong, pungutan liar dong. Bukan ini, maksudnya gini Pak Kuasa Hukumnya, Pak Pablo ya. Jadi rekan saya nih, bahwa rekening sudah masuk ke rekening Agus itu donasi itu semua terkumpul 1,5 miliar itu sudah haknya Agus. Karena kan tujuannya kan untuk pengobatan. Nggak bisa, karena tidak sekarang bisa seolah-olah langsung diambil diminta oleh Novi dipaksa untuk masuk ke rekening yayasan itu nah, sudah salah aturan. Nggak bisa begini. Pada nanti saat kita dalam bukti pada saat itu bisa di BAP dan diaudit. Ya, gini, pada saat seseorang berada di ruang publik mengatakan bahwa oh ini ada Agus yang sedang sakit matanya karena disiram air keras dan lain-lain. Di sanalah yang menggerakkan akhirnya donatur untuk menyumbang. Ada tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan. Kan begitu? Oh, sekarang jelas sudah sangat jelas. Itu saya pikir sudah salah persepsi dalam proses hukumnya. Karena prinsip ini Agus ini sudah diterima uang masuk ke rekening Agus dengan sepakatan ya, dari masalahnya donatur sekarang menyebut bahwa donatur tidak terima jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari perwakilan Pak Donatur bagaimana? Ya. Saya baru tahu kalau donatur ya. itu. Jadi singkat saja sebelum saya ke Bang Tony, singkat saja. Ya, jadi memang kalau kita lihat proses ini, kenapa donatur akhirnya jadi merasa ikut melihat persoalan ini menjadi hal yang rumit, karena memang hanya mengacu kepada tujuan awal konsep pengumpulan donasi, di mana tujuan awalnya itu adalah untuk kepentingan pengobatan mata. Ya. Nah, tentu sama kalau kita juga memberikan uang kepada seseorang ini kan lebih kepada etika dan moral sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Justru di awal itu, andaikan ini lebih menyoroti kepada etika dan moral, tidak mengacu kepada persoalan hukum, tidak seperti ini jelimetnya. Tapi ini kan mengacu kepada persoalan, makanya jadi melebar kemana-mana. Saya coba minta insight hukum, pandangan hukum dari praktisi hukum. Bang Tony, komentar Anda. Baik, saya dari sisi hukum ya, sebagai praktisi hukum, kalau mengenai apakah Agus digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak, ini menurut saya subjektif ya, karena yang tahu hanya Agus dan Novi. Nah, karena kasus ini sudah bergulir ke kepolisian, ke hukum ya, apalagi kuasa hukum dari Agus sudah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana pemerasan, maka yang menarik saya ingin komentari adalah apakah uang yang berpindah dari rekening Agus dan rekening Elmi sebesar 1,3 miliar itu apakah termasuk kategori pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 KUHP di mana sudah dilaporkan oleh kuasa hukumnya Agus yaitu Farhad Abbas. Jadi begini, dalam pasal 369 KUHP itu dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain, atau supaya membuat utang, menghapuskan pidana, diancam pemerasan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Nah, artinya apa, Kang? Artinya begini, pemerasan ini adalah delik material. Untuk dapat dituntut ya, dengan pasal 369 ini, maka delik material itu berarti barang itu sudah berpindah atau uang tidak berpindah. Ya. Jadi misalnya berpindah dari orang yang diperas, berpindah kepada tangannya atau rekening dari orang yang diduga melakukan. Oke, tapi unsur itu kan harus dibuktikan, Kang.
unsur pemerasan, dugaan unsur itu. Bagaimana membuktikannya? Silakan. Itu Bang Farhat atau kuasa hukumnya Agus, saya di sini hanya membahas dari sisi formil, dari sisi hukum ya, mengenai pasal 369 yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya Agus ya. Nah, jadi silakan, itu apakah ya kuasa hukum Agus melaporkan Novi atas dugaan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 itu, apa bukti-bukti yang dimiliki? Adakah bukti ya berpindahnya uang dari rekening Agus kepada rekening orang yang diduga atau terlapor? Kemudian pertanyaannya, kalau kembali ke kasus Agus, apakah kemudian itu uang Agus ya? Karena di dalam pasal 369 itu sebenarnya ya yang berpindah uang atau barang itu bukan hanya rekening dari orang yang diperas, diduga diperas, bukan. Tetapi uang orang pun ketika dalam penguasaannya kemudian dilakukan pemerasan, pengancaman sedemikian rupa ya, sehingga kemudian berpindah meskipun bukan uangnya karena diatur dalam pasal 369-nya begitu. Tetapi tetap itu tindak pidana itu bisa unsur pidana itu bisa terpenuhi. Kalau dibuktikan ya bahwa ada pengancaman. Nah, apakah ada pengancaman atau tidak, kembali kuasa hukum Agus lah yang akan membuktikan. Kemudian yang ketiga, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, kalau saya lihat Mbak Novi ini atau Teh Novi ini selalu menjelaskan bahwa bukan untuk kami, bukan juga untuk yayasan, tapi hanya dititipkan. Tujuannya adalah untuk kepentingan Agus. Nah, untuk mengetahui apakah ada unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain atau tidak, ya, maka menurut saya karena kasus ini sudah menjadi ramai, sudah ada di kepolisian, maka sebaiknya memang kepolisian harus segera memproses. Parameternya adalah nanti begitu. Ketika Novi diperiksa oleh penyidik, ya, kemudian ternyata penyidik itu menyarankan agar uang yang berada pada yayasan itu agar dikembalikan. Kemudian kalau Novi tidak mau mengembalikan, maka unsur atau mens rea untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu menurut saya, pendapat saya itu dapat terpenuhi. Gitu. Karena penyidik itu biasanya pasti karena ini menyarankan silakan selesaikan musyawarah dulu itu. Selesaikan musyawarah dulu, itu pendapat hukum Anda. Nanti saya akan ke Bang Pablo dan juga ke Bang Parisman. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya akan berikan ruang kepada Bung Pablo untuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi mengenai pandang hukum dari Bung Tony mengenai dugaan pengancaman yang bisa saja akan panjang urusannya di polisi. Ya. Jadi kan sebenarnya itu yang dijelaskan oleh Tony itu tadi itu sudah terlalu jauh. Yang katanya pemerasan dengan ancaman kekerasan begitu. Pertanyaan saya, ancaman kekerasan seperti apa yang timbul? Katanya bahwa Novi sempat mengatakan kepada Agus, Dinsos kan, nanti saya laporkan ke Dinsos dan lain-lain. Lewat percakapan media sosial. Lewat percakapan WhatsApp ya. Nah, kita harus lihat, kita harus benar-benar teliti dalam melontarkan kalimat-kalimat. Tadi dia sampaikan bahwa ada ancaman kekerasan. Kalau memang kita menganggap bahwa apa yang disampaikan Novi itu adalah ancaman kekerasan, bahayanya masa Dinsos kita bilang tempatnya untuk mengancam masyarakat dengan kekerasan. Itu institusi negara loh, kan begitu. Dan konteks daripada hal itu disampaikan, diperingatkan kepada Agus adalah pada saat itu Novi minta mutasi. Jadi bukan untuk minta menggeserkan uang tersebut. Pada saat itu minta mutasi. Mana mutasinya? Laporan mutasi pada saat itu ternyata terlambat. Akhirnya disampaikan kalau kamu tidak keluarkan itu, maka nanti akan dilaporkan ke Dinsos. Nah, maksud akan dilaporkan ke Dinsos itu tujuannya apa sebetulnya, Bang? Tujuannya baik kan, bahwa memang ada uang yang sudah dihimpun, yang harusnya di bawah pengawasan yayasan, ternyata ada saat ini uangnya di tangan seseorang pribadi yang kegunaannya tidak jelas. Nah, itu kan sebenarnya poinnya. Sehingga atas dasar itulah kita berhak untuk melaporkan ke Dinsos. Dan itu boleh-boleh saja dilakukan oleh Novi. Nah sekarang lalu kalau Novi sampaikan bahwa akan melaporkan ke Dinsos, lalu Dinsos dianggap ancaman bagi masyarakat, kan lucu begitu kan?
Bung Ilal, ada tanggapan? Ya saya pikir, saya melihat kliennya Pablo ini, Novi ini tidak jujur ya dengan pengacaranya. Karena saya lihat di sini dia pintar memutarkan balikan fakta. Artinya di sini saya lihat klien saya ini yang sudah terluka dan harus diobati. Saya pikir tidak perlu nungguin uang dari Novi 1, sekian M itu 1,3 M Ya, di yayasan. fakta mana yang menurut Anda diputar balikan? Ya putar balikan itu dari mulai persoalan masalah densos dan pengancaman itu semua kita ada bukti kok. Apa buktinya apa? Boleh ada nggak semua disebutkan? nanti ini kan sudah ada laporan ke penyidik, nanti biar lebih lanjut nanti biar kita tidak mendahului penyidik, nanti biar nanti diselesaikan Ya, di. kalau itu dianggap sebagai percakapan sesungguhnya, demi akuntabilitas, demi transparansi, demi kebaikan juga, dan semuanya terukur untuk penggunaan pengobatan Agus dan sebagainya. Bukan gitu Bang Abraham. Jadi artinya di sini saya lihat bahwa ada suatu indikasi bahwa pertama kali itu percakapan dengan Novi dengan Agus itu ada suatu mereka berdua izin, ada artinya bahwa tahu rekening ini akan masuk ke rekeningnya Agus. Iya, betul. Jadi tidak dipersoalkan masalah nanti sumbangan ini, tidak dipersoalkan. Justru malah Novi membawa uang sendiri cash ke sana dan ada masuk ke rekening Agus. Tapi kan ini yang jadi persoalannya rekening yang berikutnya setelah podcast ini kan ada podcast nih, saya lihat nih. Ini kan podcast dari Densu. Masuk uang itu cukup besar. Oke, jadi rekening Nah, gendut itu yang kemudian masalah. menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Nah, itu yang dipersoalkan kenapa? Kalau kita soal yang melihat di sini, yang penting legal standing dulu kita lihat. Oke. Dari tadi Anda bicara soal legal standing dan saya akan dalamin itu. Tapi Mas Agus, Anda merasa terancam tidak dengan percakapan itu? Atau semuanya biasa-biasa aja? Ya udah pasti merasa terancam dengan status-statusnya seperti itu yang dibuat akan memojokkan istri saya, terus dengan mengupload komen-komen yang jelek dari netizen, terus dikasih gift yang komenan-komenan jelek itu, bukan itu aja, banyak banget itu. Diupload di story dia tuh, seakan kita tertekan, dia langsung bilang, nanti kita laporkan Dinso begini nih katanya gitu, dengan catatan seakan-akan kita tuh ditekan terus nih pas waktu minta mutasi. Kan kondisi Agus lagi sakit, mungkinkah dalam kondisi Agus trauma, terus kondisi lagi sakit seperti itu, ngedrop, depresi, kan nggak bisa lah di saat itu juga. Terus dia minta juga untuk melihat mutasi dari rekening Agus di M-Banking, rekening Agus di handphone. Cuman kan di waktu malam itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang Agus pakai kan itu kartu ekspresi, bukan yang bisa dicek 1 bulan. Terus dia bilang di situ, masa sih kamu bohong ya, katanya kamu nggak bisa dicek. Sangin kan situ bisa kita ngecek itu cuman 1 minggu, nggak bisa ngecek 1 bulan. Jadi saya tangkap ini persoalan komunikasi saja. Kalau misalnya Mas Agus balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula, Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk semua kebaikan Agus, pengobatan dan sebagainya, dan Agus juga akan punya dalam tanda kutip ya paham itu uangnya Agus, sudah masuk rekening Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan, kira-kira pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana, kira-kira demikian. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan? Ya pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? Iya. Kalau misalnya Tenopi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan, ya kita nggak tahu ya, percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga, Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus, kan harusnya kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini, datang ke, karena kan kita salah maksudnya miskomunikasi lah gitu kan, karena nggak tahu begini-begininya gimana kita di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial, datang nasehatin Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti, kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi, sudah bisa, ya silakan. Tapi sebetulnya dalam tahapan ini komunikasi masih dijalin ya, Mas Agus ya? Ke siapa? Ya ke pihak Tenopi lah. Kalau misalnya memang ada, tentu upaya hukum kan upaya terakhir dalam setiap pemidanaan. Tapi bagaimanapun itu tujuannya adalah mencari solusi bersama gitu ya, Mas Agus ya? Bung Pablo? Ya, jadi sebenarnya dari pihak Novi sangatlah membuka diri untuk bagaimana bisa pengobatan Agus. Bahkan terakhir saya komunikasi sama
Novi, saya bilang, Nov ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus Bang supaya Agus matanya cepat sembuh menggunakan dana yang dari kita. Nah sekarang pada prinsipnya kembali lagi, kalau memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bram. Untuk apa lagi? Kan udah ada laporan polisi. Loh, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan titik kita temunya? untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Di polisi. Oke, berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara akan kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Mengundang Agus untuk datang. Agus bersedia nggak untuk mediasi sama Tenovi? 1,3 M di situ, itu selesai. Tunggu dulu, tanyakan dulu sama Agus. Itu begitu. Ya kan, Kalau Ini sebetulnya memang harus dibicarakan. Ini sudah dibicarakan belum penasihat hukum dengan Agus? Agus sudah tahu undangan itu. Agus sekarang dikasih. saya Sudah tanya dikasih sama Agus. undangan itu. Agus bersedia nggak? Kuasa hukum udah tahu. Sudah tahu. karena itu kan udah, maaf ya Pak Bablo, karena kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum Agus. Enggak, kita apapun bicara yang begini. terjadi. Kalau kita kuasa hukum, saya ulang lagi ucapan saya tadi di awal. Dasar dari hukum di dunia ini, di dunia lah, saya nggak bicara Indonesia nih. Di dunia ini, dasarnya adalah moralitas. Moralitas itu datang dari hati. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus inginkan, saya jawab aja Gus. Tunggu dulu bro, Agus kasih dulu dia inginkan jawab. Pertemuan itu kasih uangnya 1,5 Sebentar, satu Bang sekian Pablo, M selesai kan? Bukan hanya untuk Agus klarifikasi tuh doang. maunya apa? Untuk Maunya duduk bareng nggak? Maunya duduk bareng untuk Berarti selesai masalah maksud itu. bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah. Ya kan sekarang persoalannya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu. Karena haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih Nggak memang apa-apa. Enggak, Ah, lubuk jawab saya. hati paling dalam. Pengen ya? duduk bareng ya? Ya segala sesuatu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun. Yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Mbak Novi dan di mediasi. Kira-kira gitu ya? iya udah Oke, kita dijawab sepakat. semua dari Iya, kuasa Jadi dengan hukum. itu. intinya begini, Ya, kita- hati kami semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya Oke. rasa simpati itu Oke. kepada Agus. Ya, itu Iya. yang coba kita cari di sini. Saya nggak mau memecah belah Betul, betul. berbagai pihak karena saya berupaya untuk paling tidak mencari titik temu. Ya, kalaupun dirasa memang ini menjadi awal yang bagus ya, silahkan kemudian ditindaklanjuti. Kita akan break sejenak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Kita lanjutkan berdialog. Saya ke Kang Tony. Kang Tony, mungkinkah kemudian perkara ini diselesaikan dengan duduk bersama tanpa ujung-ujungnya pidana? Kalau iya, bagaimana caranya? Baik, saya luruskan dulu tadi. Sebenarnya yang ancaman kekerasan itu, sorry tadi pasal 368 ya. Nah ini yang dilaporkan 369 ya. Jadi 369 KUHP itu ya dengan ancaman pencemaran ya, baik Betul. lisan pun tulisan atau ancaman membuka rahasia itu memaksa seseorang sehingga memberikan barang atau uang itu. Nah tinggal ya apakah adakah ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Novi terhadap Agus baik lisan maupun tulisan, tetapi dalam hal ini ancaman pencemaran ya. Pencemaran itu artinya nanti akan disebarluaskan, artinya nanti akan dipiralkan misalnya ya, atau nanti akan dibuka rahasianya, itu yang memenuhi unsur pasal 369 KUHP. Tinggal apakah kuasa hukum dari Agus ini memiliki bukti-bukti semacam itu. Kemudian apakah penyidik nanti bisa untuk menggali bukti-bukti semacam itu. Itu. Nah, kemudian kalau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini nanti tinggal kembali ketika Novi diklarifikasi, ketika memang memahami bahwa itu adalah misalnya bukan haknya, kemudian tidak ada niatan untuk mengembalikan kepada Agus, mungkin ya pendapat saya berpendapat bahwa unsur pidana pasal 369 itu dapat terpenuhi. Ini pendapat saya. Pendapat yang lain bisa saja berbeda kan begitu. Tetapi saya berharap ya
keduanya ini kan satu Agus memang update terakhir itu memang benar-benar matanya memang tidak bisa melihat. Menurut saya Agus ini adalah orang yang perlu dibantu. Siapapun pasti tidak akan mau orang seperti Agus dikasih uang berapa miliar pun ketika matanya menjadi buta, saya yakin tidak ada yang mau. Kemudian Mbak Novi juga dia sudah baik ya, diawali menginisiasi bagaimana membantu Agus dengan berkolaborasi sama Denny Sumargo ya. Sehingga saya berharap kasus ini ya entah diperiksa atau belum Mbak Novi, tapi saya berharap sebelum pemeriksaan itu mereka itu bisa saling menyadari, paham dengan hukumnya, sesuai dengan hukumnya, menyadari bahwa hukum ini ada ya, sehingga jangan sampai ya keduanya ini kemudian berurusan dengan hukum sampai ke pengadilan itu. Oke. Apakah kemudian ini, saya pikir ya kita nggak perlu bertele-tele lagi, kelihatannya ini juga yang diinginkan oleh para donatur ya. Ya. Jadi memang saya coba tanggapi sedikit yang disampaikan rekan Tony tadi ya. Tentu ancaman dan pencemaran nama baik ya. Ancaman dan pencemaran nama baik ini kalau kita belajar tentang teori hukum pidana, ini di sini nanti kan akan dilihat, oke lah ya, secara hak daripada setiap warga negara untuk melaporkan, kuasa hukum daripada Agus telah melaporkan, ya, telah melaporkan. Namun nanti prosesnya ada di penyidikan, ya. Tapi kita lihat teori hukum itu menyatakan dalam hukum pidana itu adalah ada actus rei dan mens area, ya. Actus rei itu adalah tindakan atau niatan, ya. Tindakan yang dianggap adalah merupakan perbuatan jahat. Niatnya juga niat jahat. Nanti kita uji, ya kan? Apakah ada niat jahat atau tidak? Mens rea. Mens reanya, kan begitu ya. Itu kalau kita bicara actus rei dan mens area, ya. Namun saya coba membuka ruang berpikir si Agus dari Hardin ya. Tentu ini kalau dari awal dibawa kepada persoalan daripada moralitas, tidak mengacu kepada persoalan hukum. Saya pikir memang tidak akan seperti ini jilmetnya. Nah, untuk itu kami sih dari donatur berharap supaya masalah ini bisa dirembukkan duduk bersama ya. Nah, kalaupun tidak misalnya bisa diselesaikan duduk bersama, ya, donatur nanti mungkin bisa juga akan mengadakan polling lah nantinya ya. Tapi lepas dari itu ya, pengacara juga ada di sana bukan untuk memperkeruh suasana, tapi juga betul. mencari solusi bersama. Mencari Kira-kira begitu ya sebetulnya, Ya, Bu Ilal? saya sepakat ya. Artinya gini, bahwa kuasa hukum Agus itu meminta supaya Novi menyadari bahwa itu rekening itu adalah sah milik Agus. Seandainya itu diberikan kepada Agus, tentu kita akan cabut laporannya. Kenapa? Karena itu yang menjadi polemik yang sekarang terjadi seperti itu. Terakhir, Bung Pablo. Nah, kalau tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tony, yang dia sebut bahwasanya itu merupakan ancaman pencemaran nama baik dengan menyebut bahwa nanti akan dilaporkan ke Dinsos dan lain-lain, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bro Ilal ini justru lebih mengarah ke sana. Dia bilang intinya uang masukkan kemari maka selesai masalah. Saya cabut masalah. Itu kan lebih tepatnya justru apa yang dilakukan oleh Bro Ilal ini lebih mengarah ke 369 tadi. Jadi menurut saya begini, kita semua ingin agar Agus sehat walafiat, bagaimana matanya bisa diobati. Intinya semua pengen Agus yang baik-baik saja. Gitu. Dan lepas dari itu kita semua harus satu pandangan bahwa tidak ada bulian-bulian lah ya. Kita nggak mau ada perundungan-perundungan dalam bentuk kata-kata, sumpah-sumpah serapah terhadap siapapun di luar sana. Termasuk dalam kasus ini Agus. Saya selalu menyuarakan itu. Tambah sedikit, Mas Abraham. Silakan. Saya penutup ya bahwa Agus ini kan sudah diberikan pengobatan bantuan dari rekan-rekan kami kan, dari Pak Desa Muti, Pak Tabas, kemarin 100 juta ya besarannya. Saya pikir ini karena Agus tidak perlu menunggu lama-lama proses di kepolisian masalah uang 1, sekian miliar. Karena kan beliau ini Agus kalian kami ini kan kalau matanya terbuka itu kan sakit ya, perih ya, apalagi batin. Apalagi mereka kan selalu membuli netizen dan segala macam. Ini kan membuat klien kami menjadi semakin depresi. Oleh karena itu kami tidak mau menunggu uang-uang yang sekarang ini masih nyangkut di Novi, di yayasan. Kami membantu karena bentuk ikhlasan kami sebagai bulian-bulian saran saya ya diabaikan saja lah. Ya, dan saya tambah satu. Kalau seandainya Agus sudah menyadari hal itu, segeralah bertemu dengan Tenovi. Maka pengobatannya sebenarnya kalau dari kemarin baik-baik aja, mungkin Agus sekarang udah di Singapura, udah beres semua. Pokoknya kita sudah melihat ada titik terang, ada titik temu dalam meja ini. Ini saya pertemukan satu meja, tujuannya memang tidak untuk memecah belah, tapi memang kita harus mencari terang dalam kasus ini. Terakhir, Mas Agus, apa yang ingin disampaikan? Boleh tadi Agus iniin ke, maaf ya Pak Pablo ya. Singkat saja ya Mas Agus ya. Iya, baik. Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin Mas Agus sekarang udah bisa selesai. Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisalah mata Agus nih terobatin gitu.
gitu. Kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu. Dan sudah disuratin ya, Mas Agus? Cuman disuratin aja, sudah tapi kan diberitahu. tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu, setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Artinya ada kerinduan dari lubuk hati paling dalam, Benar. sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin, kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Itu kira-kira ya. Saya Agus, kita sudah baca isi hatimu. Terima kasih sekali lagi ya, Mas Agus, terima kasih. Pak Hilal, terima kasih Bu Pablo, dan juga terima kasih Pak Parisman Sihaloho dan Pak Tony RM, praktisi hukum, sudah bergabung bersama dengan kami. Jadi bagi kita semua tentu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang terutama adalah niat baik harus bisa mengawalinya. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih, sampai jumpa.